Apa dengan Reski? Reski kan kena DMD. DMD adalah Duchenne muscular dystrophy. Jadi kelainan langka yang menyerang otot gitu. Kalau menurut dokter kan memang ada mutasi gen. Ya. Jadi dia semakin lama gitu ototnya semakin melemah. Berbeda bukan alasan kita untuk saling mentertawakan, memandang sinis, ataupun tersenyum meremehkan. Karena hidup memiliki banyak cerita, baik yang kemarin, kini, dan esok, yang mana kita sudah melewatinya dan masih akan menghadapinya. Kita bisa banyak belajar, bukan saling menghajar. Belajar dengan melihat, mendengar, merasa, kemudian memahami dan mengerti. Harusnya seperti itulah hidup. Walaupun kita selalu menginginkan yang terbaik dan ingin sesuatu yang nyaris sempurna, namun di balik semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita agar senantiasa menjadi manusia berpikir dan merenungi hakikat setiap hal yang terjadi. Mungkin seperti yang sudah sering kita dengar, kelebihan yang kita miliki tidak menjadikan kita takabur, dan kekurangan yang kita miliki tidak menjadikan kita kufur. Karena hal yang perlu kita ingat adalah setiap hidup mempunyai takdirnya dan setiap takdir akan kita jalani dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membingkainya dengan cerita yang berbeda-beda. Cerita baik kita ambil, yang jangan kita abaikan begitu saja, karena hal itu juga akan menjadi baik dengan mengambil hikmah di baliknya. Teman-teman semua, selamat datang di Rumah Cerita Uma Oki Setiana Dewi. Hari ini Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Masya Allah. Ada Bunda Ita di sini. Assalamualaikum Bunda Ita. Assalamualaikum. Dan juga ada Dede Reski. Oke, Dede Reski. Sehat Dede Reski? Alhamdulillah. Masya Allah. Dede Reski umurnya berapa sekarang? 15. Oh, udah ABG ya, Reski sekarang udah ABG. Dan ditemani dengan Bunda Ita. Nah, Alhamdulillah hari ini Rumah Cerita Uma OSD kedatangan Bunda Ita dan juga Dede Reski ya panggilannya. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang kemari. Ingin langsung nanya dulu nih sebelum ke Reski, ke Bunda Ita dulu. Tadi sebelum kita naik kemari, saya lihat Reski minta izin ya, tadi Reski tidak berjalan ya, tapi merangkak mungkin kita bilang ya. Yang rondang. Kenapa sayang? Uma saya tanya dulu kepada Bunda Ita, apa yang terjadi kepada Reski? Karena kalau kita lihat seperti ini, Reski sangat sehat, diajak ngobrol juga menjawab dengan sangat baik. Sekarang sekolah sayang? Sekolah di? SMA 9. Oh, sekolahnya juga sekolah negeri, Masya Allah. Kenapa? Reski ada apa? Boleh diceritakan Bunda Ita dalam episode Pejuang Nicu kali ini? Nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa sayang? Kita berbagi sama teman-teman lainnya, karena banyak teman-teman lain di luar sana juga sama yang seperti Reski. Tapi kadang-kadang mereka nggak tahu mereka kenapa. Jadi hari ini Reski cerita tujuannya supaya kita kasih tahu kepada banyak orang bahwa mereka nggak sendirian. Ada Reski juga sama seperti mereka. Boleh cerita? Masya Allah, baik sekali. Silakan Bunda Ita. Kenapa dengan Reski? Reski kan kena DMD. DMD adalah Duchenne muscular dystrophy. Jadi kelainan langka yang menyerang otot gitu. Kalau menurut dokter kan memang ada mutasi gen. Ya. Jadi dia semakin lama gitu ototnya semakin melemah. Awal-awal sih memang dia dari lahir ya. Dari lahir itu tumbuh kembangnya berbeda dengan anak yang seusianya gitu kan. Dulu saya nggak berpikir kalau dia kena DMD gitu.
saya pikir hanya memang berbedalah tumbuh kembangnya dengan anak-anak yang lain. Cuman semakin lama kok diperhatikan gitu kan, beda dari cara jalan, dari apa gitu, sering jatuh gitu kan. Cuman dulu kan kebetulan saya kan kerja, jadi dia di rumah kan sama almarhum mbahnya gitu, jadi nggak terlalu memperhatikan lah gitu. Baik, Ibu mohon izin kita flashback dulu sebelum Ibu lanjutkan. Ketika Ibu mengandung Rizky ya sayang, Rizky apa Reski? Iya, Reski. Rizky. Mohon izin, ketika Ibu mengandung Reski, itu semuanya dalam keadaan baik-baik saja atau ada sesuatu ketika di USG, ketika pemeriksa kehamilan? Dulu memang kondisinya waktu hamil, apa sih kalau kata orang, mabok gitu ya. Jadi sayanya tuh kayak males untuk kontrol gitu. Jadi maunya cuma tiduran gitu, makan juga nggak terlalu mau gitu kan. Sampai berat badan juga turun sampai 12 kilo gitu. Terus jarang ke dokter kandungan, jadi hanya check up ke bidan dekat rumah gitu. Ya itu terus check upnya juga nggak teratur setiap bulan gitu. Kalau mau ya check up, kalau enggak ya enggak. Tapi bidan mengatakan baik-baik aja semuanya. Baik, sampai akhirnya di USG sampai ke 9 bulan semua baik-baik aja. Semua baik. Ketika melahirkan pun normal, baik. 9 bulan normal. Cuman pas begitu lahir, bidannya bilang kok kayak rada-rada kuning gitu, kondisi bayinya. Terus apa masuk inkubator ya katanya gitu. Terus tapi pas udah gitu, bidannya bilang, oh udah deh nggak usah masuk inkubator, pulang aja nggak apa-apa. Tapi di rumah setiap pagi dijemur matahari pagi. Ya akhirnya rutin tiap pagi dijemur sampai alhamdulillah sampai kan saya kan waktu kerja cuman cuti melahirkan 3 bulan. Sampai masuk kerja lagi, terus dia di rumah yang merawat almarhum mbahnya. semua dalam keadaan baik. Semua baik. Mulai usia berapa mulai kok anak ini kalau jalan sering jatuh? Itu juga perkembangan berjalannya semuanya sesuai dengan usianya? Enggak, begitu umur 6 bulan ya. Kan kebetulan kan satu gang rumah itu kan ada Sebaya ya, 3 orang yang sebaya ya, beda-beda 1 hari sebelum dan sesudah gitu kan, beda 1 hari. Nah, kok yang 2 ini kok dia udah bisa merangkak ya, umur 6 bulan itu kan udah bisa kalau kata orang kita bilangnya ngerondang gitu ya, merangkak. Cuman kok dia belum gitu, jadi dia kayak ngerangsut, ngerti nggak ngerangsut? Ya begitu, gitu kan. Ininya kok kayak lemes kakinya gitu kan. Nah, terus cuman saya berpikirnya mungkin perkembangan tiap anak beda-beda gitu kan. Mungkin yang 2 ini istilahnya merondang dulu, berjalan dulu, sementara Reski kan gigi dulu gitu kan. Dari gigi terus ngomong dia tahapannya. Sementara yang 2 yang sebayanya itu dia udah mulai belajar merangkak gitu. Kemudian berarti ada keterlambatan dalam perkembangan berjalan gitu kan. Nah, karena kan almarhum mbahnya ini kan boleh dikatakan orang tua zaman dulu ya. Jadi segala pengobatan tradisional ya yang katanya pakai embun pagi lah, segala macam gitu, pengobatan tradisional dicoba. Akhirnya alhamdulillah bisa merangkak, terus mulai pelan-pelan bisa berdiri. Usia berapa pada saat Reski bisa berdiri dan kurang lebih akhirnya berjalan? 8 bulan, 9 bulan. Artinya tidak terlambat ya Bu, karena kan anak-anak usia segitu juga ada yang mulai. Tapi dia mulai berjalannya hampir 1,5 tahun, hampir mau 2 baru bisa jalan. Tapi dia udah gigi sama bicara sudah. Masya Allah. Ya itu dulu kan karena belum ngerti ya, maksudnya ada kelainan langka apa segala macam, sindrom apa itu belum ngerti dulu. Jadi dipikir perkembangannya beda-beda gitu aja sih mikirnya. Jadi gitu. yang lemah di Reski ini kakinya saja pada otot saat kecil. Jadi memang kelainan itu otot semua. Otot yang lemah. Pelemahan otot. Baik, pelemahan otot. Akhirnya sampai 1,5 tahun lah, hampir 2 tahun gitu kan, udah bisa jalan. Sampai berkembang sampai umur 5 tahun. Itu baik semua Bu, sampai umur 5 tahun? Alhamdulillah baik, cuman memang dia kalau berjalan itu agak jinjit. Jadi kakinya tuh begini kalau jalan jinjit, terus sering jatuh tanpa sebab gitu. Sering jatuh tanpa sebab. Terus sampai usia 5 tahun masuk PAUD ya.
biasa masuk PAUD sekolah, ngikutin pelajaran biasa gitu kan. Terus kadang kan anak TK suka jalan-jalan kemana-kemana gitu kan. Ikut juga bisa jalan kemana gitu. Nah, cuman kadang-kadang kalau pas ada kayak got gitu nyebrang atau ada kayak tangga gini nih, dia nggak bisa nyebrang, nggak bisa naik tangga. Jadi terus kalau mau duduk pun agak susah, terus habis duduk mau berdiri pun agak susah gitu kan. Nah, cuman ya itu tetap itu kan karena sayanya kerja gitu kan dari pagi sampai sore, jadi nggak terlalu perhatian banget gitu kan. Cuman kalau di rumah kadang-kadang ini anak kok begini ya gitu kan. Kadang-kadang kan di hati seorang ibu ada inilah ikatan batin gitu ya. Kadang-kadang ini anak kenapa ya? Apa diperiksain aja ke dokter gitu kan. Akhirnya di usia berapa mulai sadar ada sesuatu yang tidak seperti anak-anak kebanyakan dan akhirnya mulai bawa ke dokter? Ketika dia umur kelas 5 apa kelas 6 ya? 11 tahun ya. Setelah banyak jatuh-jatuh, setelah nggak bisa nyebrang dan sebagainya, hanya itu ya tanda-tandanya berarti ya Bu? Sama dia kalau duduk sama berdiri itu agak susah gitu. Oke, tapi itu masih jalan kaki, maksudnya kalau sekolah tidak pakai kursi roda, masih beraktivitas seperti biasa? Masih jalan. Nah, akhirnya? Saya sering gini sama ayahnya, coba yuk bawa ke dokter periksain. Jadi ayahnya dulu selalu berpikir gini, kalau misalkan batuk, pilek itu sakit, kalau panas itu sakit. Sementara kan dia kondisinya normal gitu, nggak sakit gitu kan. Jadi nanti malah kenapa-napa dibawa ke dokter gitu, malah takutnya gimana gitu. Akhirnya ya udah nggak diperiksa gitu kan. Sampai pada umur 11 tahun itu kelas 5 apa kelas 6 SD ya, Dek? Pas mau ujian ya. Pas mau ujian, tiba-tiba dia batuk pilek, badannya panas kan, terus nyesek. Oh, itu kelas umur 11 tahun ya? Pas mau ujian mau masuk SMP. Oke. Batuk pilek nyesek sampai muntah-muntah sampai 6 jam. Dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Akhirnya barulah bawa ke UGD? Baru bawa ke UGD. Kemudian? Bawa ke UGD, rawat inap, seminggu pulang. Nah, cuman kan pas waktu rawat inap kan kondisinya dia tiduran. Ya. Jadi dokter kan nggak tahu, nggak perhatiin dia jalan. Begitu udah pulang, 2 hari balik kontrol gitu kan. Pas mau dipanggil masuk ke ruang dokter kok lama, nggak masuk gitu kan. Akhirnya dokternya ngeliatin gitu, kok ini anak kenapa nggak masuk, diliatin dari ruang tunggu sampai masuk ke ini, diperhatiin jalannya. Yang jinjit itu tadi? Terus pas dia duduk gitu kan mau masuk ke ruang dokter kan berdiri gitu, bangunnya tuh susah lama. Nah terus dokter bilang, Bu kok anaknya begini gitu. Nah terus disitulah akhirnya saya oh iya dok, sekalian deh saya konsultasi anak saya kenapa gitu. Akhirnya dokter menyarankan, ya udah ibu coba konsultasi ke spesialis saraf anak gitu. Kebetulan di rumah sakit yang waktu rawat inap itu kan nggak ada, jadi dirujuk ke rumah sakit yang satu lagi. Nah sementara di rumah sakit itu tidak menerima kartu sehat gitu. Dulu kan saya kan berobatnya pakai kartu sehat gitu kan. Akhirnya di situ putus asa gitu kan. Karena merasa biaya pengobatan tinggi dan kemudian tidak boleh pakai kartu sehat sementara anak sakit, bingung mau dibawa kemana. Bingung. Sampai akhirnya kebetulan kan kakaknya dia waktu itu kelas 2 SMK. Kakaknya kelas 2 SMK waktu PKL, pulang PKL, kecelakaan tabrakan motor. Nah, jadi dia harus dioperasi gigi kan. Dioperasi gigi, dibawa ke RSUD. Waktu kontrol gigi, iseng-iseng gitu ya, kayak ada yang ngebisikin gitu. Iseng-iseng saya tanya ke pendaftaran, Bu maaf di sini dokter anaknya siapa aja gitu. Terus yang bagian pendaftaran bilang di sini ada dokter Dina gitu. Di situ saya merasa kayak dapat mukjizat lah gitu kan. Ya Allah, saya tanya, ini dokter Dina ini apa Dina Siti Dalianti? Saya bilang gitu. Iya Bu, betul. Yang dokter saraf anak, iya betul.
ya Allah, saya selama ini mencari hati beliau gitu kan. Terus saya tanya ke pendaftaran, apa di sini bisa pakai kartu sehat gitu? Bisa Bu, gratis. Iya bisa gratis. Dokter Dina ada hari apa aja? Hari Senin sama Selasa. Kalau Ibu mau ke sini, Ibu dari jam 6 ambil nomor pendaftaran, dokternya datang antara jam 9 setengah 10. Di situ saya benar-benar seperti apa ya? Karena memang selama belum yang dari tadi rumah sakit yang itu nggak nerima kartu sehat itu, saya setiap sholat selalu, ya Allah kasih jalan gitu kan. Nah begitu saya ke RSUD, ketemulah dokter Dina ini, saya benar-benar apa ya, sampai benar-benar bersyukur bisa ketemu sama dokter Dina gitu. Akhirnya bawalah Reski. Akhirnya saya bawa Reski, konsultasi dokter Dina. Apa kata beliau, Bu? Kalau dilihat dari ciri-cirinya gitu kan, dilihat dari ciri-cirinya memang menjurus ke situ, ke DMD. Tapi kan harus tegak diagnosa. Ya. Nah, tegak diagnosa ini lagi harus cek lab lagi. Betul. Cek lab 3 macam gitu kan. Ya. Akhirnya di situ saya bingung lagi gitu kan, terus sampai berapa bulan nggak cek lab, sampai akhirnya dia lagi itu ada keluhan apa gitu, saya lupa. Saya bawa lagi ke dokter Dina nanya mana hasil labnya, belum Dok, kenapa? Saya bingung, terus terang saya nggak punya biaya, saya bilang gitu. Terus ada nggak Dok dari yang ketiga ini salah satu aja yang biar bisa tegak diagnosa, saya bilang gitu. Akhirnya dari yang 3 dipilih satu kan CK ya, kreatin kromosom itu untuk tegak diagnosanya. Itu pun alhamdulillah gitu, untuk biaya ke labnya dari teman-teman yang sesama di komunitas IRD itu alhamdulillah ada yang bantu. Akhirnya dibawalah dia ke Prodia buat cek lab gitu. Dan akhirnya keluar hasilnya benar tegak diagnosa. Baik, gitu. Pertama kali ketika Ibu mendapatkan hasil DMD, apa yang terjadi pada Ibu pada saat itu? Sempat sih di rumah sakit yang tadi tidak menerima kartu sehat itu ya, dokter tumbuh kembangnya bilangnya macam-macam lah sampai. Apa sih Bu? DMD itu apa sih? Selain pelemahan otot, semakin bertambahnya usia semakin ototnya lemah. Apalagi apa yang terjadi dengan DMD? Anak-anak yang Allah anugerahi DMD, apa yang terjadi kepadanya? Memang di satu sisi kan dia pelemahan otot ya, tapi di sisi lain dia daya ingatnya, daya tangkapnya dia cerdas, kuat, gitu. Jadi dia pun kalau ditanya, makanya tadi usia berapa, dia bilang 11, ini dia ingat gitu. Semua kejadian-kejadian pasti dia ingat. Kayak kejadian jalan-jalan ke Kebun Raya, ke Ragunan, kemana dia ingat. Gitu. Jadi hanya menyerang kepada ototnya saja, pelemahan otot. Cuman dia nanti bertahap kan, bertahap dari otot, misalnya yang paling pertama sih mungkin kayaknya kaki ya, tapi saya juga kurang paham ya. Waktu awal sih saya merahasiakan gitu, karena yang waktu di rumah sakit yang tidak menerima itu tadi dokter tumbuh kembangnya bilang langsung belak-belakan gitu kan, begini. Apa kata dokter kalau kita boleh tahu Ibu? Sampai usianya pun sudah divonis. Usianya sudah divonis antara 20-22 gitu kan. Waktu itu saya kayak apa ya, ibarat kayak bumi runtuh lah gitu kan, kayak kesambar petir benar-benar. Namanya seorang ibu dengar anaknya divonis. Cuman waktu itu dokter memang nyuruh dia keluar. Adek keluar dulu ya katanya Bu. Masih 11 tahun. Belum terlalu paham ya Bu? Iya, adek keluar dulu, Bu dokter mau ngomong sama mama gitu kan. Dia keluar, ya dokternya ngomong, langsung belak-belakan kan. Saya bilang gini, Dok, saya ini orang awam, nggak ngerti masalah medis. Saya bawa anak saya ke sini karena saya ingin tahu anak saya kenapa gitu kan. Terus setelah dokter bilang belak-belakan seperti itu gitu kan, sampai dibilang usianya sekian gitu kan. Belak-belakan itu mohon izin Ibu, akhirnya dokter mengatakan diawali dengan kaki, kemudian nanti akan... Iya, prosesnya ada beberapa proses. Setelah kaki apa kata dokter? Ya seperti orang hamil kan ada trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga gitu. Cuman rata-rata kalau
usianya ya segitu gitu. Kalau sampai dia sudah menyerang otot jantung atau paru-paru, ya sudah siap-siap aja makanya gitu. Terus apa ya, pas begitu dokter udah bilang seperti itu, udah saya berasa gimana ya, runtuh lah gitu, hati seorang ibu gimana, nggak sadar ya saya nangis kan. Nah begitu saya keluar, dia tanya, "Mama kenapa kok nangis?" gitu. Saya alasan, "Enggak, Mama nggak nangis, Mama ngantuk deh, karena di dalam pakai AC dingin, Mama nggak kuat jadi ngantuk." Saya bilang, "Itu Mama matanya merah." "Iya, karena Mama ngantuk," saya bilang, padahal saya nangis gitu. Terus akhirnya, "Mama jangan bohong sama Dede, Dede udah kelas 6, Dede udah tahu katanya Bu Dokter ngomong apa." Saat itu saya masih merahasiakan, saya nggak mau dia nanti trauma atau gimana. Sampai akhirnya satu hari, ya karena apa ya, kelalaian saya sendiri sebenarnya, saya gaptek waktu itu, belum ngerti cara nyari YouTube gitu kan. Saya tanya sama dia, "Dek, tolongin Mama dong, cara nyari YouTube gimana? Mau nyari apa Mah?" Dia bilang gitu. "Coba deh cari tentang penyakit DMD." Dibuka lah sama dia, kebaca semua. Umur berapa pada saat itu Reski membaca dan menonton tentang DMD itu? Kelas 1 SMP ya, Dek? Apa kelas berapa sih, Dek? Kelas 6. Kelas 6 ya? Beberapa bulan ya. Jadi habis Reski tidak tahu dari ibu, justru Reski tahu sendiri dari video ataupun bacaan di YouTube dan Google itu. Sebelum saya tanya kepada ibu, ketika Reski menonton video atau membaca, apa yang terjadi pada saat itu kepada Reski? Kaget aja. Apa yang Reski tonton di video YouTube itu atau yang Reski baca? Tentang penyakit yang menyerang itu, tentang diri aku yang nyerang itu. Dan Reski merasa itu sama seperti saya, ciri-cirinya sama seperti saya. Iya, tapi agak nggak nyangka dapat vonis segitu. Pada saat itu, ketika Reski menonton video-video dan membacanya, saat itu yang terjadi pada Reski adalah nggak nyangka dapat penyakit seperti itu. langsung cerita sama Mama atau justru Reski menyembunyikan kesedihan Reski sendiri? Menyembunyikan. Tapi dia nanya, "Mah, ini sakit Dede kayak gini, Mah," gitu. Awalnya ya saya masih ini, cuman lama-lama, "Mama jangan bohong, Dede sakitnya ini ya," kata Bu Dokter gitu.